RA, bocah perempuan nahas asal Balikpapan, Kalimantan Timur, meninggal dengan luka di alat vitalnya pada Minggu 3 Juli 2022. Dia meninggal setelah melakukan hubungan badan dengan suami sirinya yaitu AZ, 57 tahun. AZ ini merupakan pensiunan pegawai bank plat merah yang sudah pernah 3 kali menikah. Kasus tersebut terungkap saat ibu korban terkejut saat melihat anus sang putri mengeluarkan darah segar. AB, ayah tiri korban, juga tega menjual dan menikahkan RA yang masih berusia 15 tahun secara siri dengan AZ, seorang pensiunan yang berusia 57 tahun tersebut. AZ sebelumnya menikah dengan istri lamanya selama 15 tahun. Mantan istrinya dulu juga bercerita jika AZ kerap mengajak berhubungan badan dengan menggunakan benda tumpul atau alat peraga seksual. Dia menuturkan mantan suaminya itu pernah mau memasukkan pakai alat peraga seks yang terbuat dari kayu. Pelaku ini telah menikah lagi secara siri. Pelaku menikahi bocah 15 tahun dengan alasan RA dan keluarganya selama ini tinggal di lingkungan yang tidak layak, yakni di tengah hutan. Pernikahan antara RA dan AZ dilakukan pada 6 Mei 2022. Pelaku menikahi RA dengan dalih untuk membantu perekonomian keluarganya. Diketahui, RA merupakan keluarga dengan latar ekonomi rendah dan tinggal di kawasan Jalan Beler, Balikpapan. Tersebut dibuka dan kuncinya diganti. Dan rumah itu dijadikan oleh tersangka menjadi rumah singgahnya. Pada tanggal 3 Juli 2022, kabar duka pun datang. Kasus tersebut terbongkar saat ibu korban curiga dengan jasad anak gadisnya. Sang ibu kaget saat melihat ada darah keluar dari lubang anus putrinya. Disitulah ibunya curiga karena ada tanda-tanda kekerasan. Lantas, baru pada tanggal 16 Juli 2022, ibu korban pun berinisiatif untuk melaporkan kejadian itu ke polisi setempat. Polisi kemudian langsung menangkap tersangka dan mengamankan barang bukti. Di antaranya adalah HP dan foto-foto di dalamnya, pakaian dalam, obat kuat, pelumas, berbagai alat peraga seks pabrikan, dan alat bantu yang menyerupai kelamin pria yang terbuat dari kayu yang merupakan buatannya sendiri. Alat dari kayu inilah yang sering digunakan pelaku ke korban hingga bocah 15 tahun itu meninggal dunia. Polisi pun juga menangkap ayah tiri korban karena telah menikahkan anak tirinya tersebut yang masih di bawah umur. Benar saja, pelaku ini ternyata adalah pedofil. Dia sering membawa anak-anak masuk ke rumahnya. Mantan istrinya juga menuturkan ketika menikah dengan AZ pada 2005 sampai 2020, mantan pejabat salah satu bank swasta ini kerap mendatangkan anak di bawah umur ke rumah dengan modus membantu bersih-bersih rumah. Dia mengatakan dalam sehari paling tidak 2-3 anak datang secara bergantian ke rumah mereka. SF meyakini suaminya ada main dengan anak-anak yang dibawa ke rumah. Pasalnya, beberapa kali ia memergoki keduanya tengah berduaan. Bahkan sempat ketahuan sedang menonton film porno. Namun AZ selalu berkilah ketika ditanya. Pelaku ini tidak hanya melakukan aksinya di Balikpapan saja. SF dan AZ pernah tinggal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tahun 2006 hingga tahun 2011. Selama 6 tahun tinggal di sana, AZ kerap membawa anak-anak jalanan, pedagang tisu, pengamen, hingga anak disabilitas ke rumahnya. Anak-anak jalanan itu dijanjikan akan diberikan uang dan barang kesukaan mereka. Bahkan, saya lihat semua koleksi foto dan videonya mengenal dan sempat kumpul kebo selama 3 tahun dengan gadis berusia 12 tahun di daerah Lampung. Semua cerita itu ia dapatkan langsung dari AZ sendiri. Saat itu, AZ dan anak di bawah umur itu sempat ketangkap tangan oleh RT setempat di Lampung dan akhirnya dinikahkan. Seiring berjalannya pernikahan tersebut, gadis itu sempat mengalami depresi hingga berkali-kali sempat melakukan tindakan yang membahayakan nyawanya sendiri karena tak tahan dengan kelakuan AZ dan akhirnya bercerai. Tak hanya anak itu saja yang menjadi korban.
Bahkan adik gadis itu yang umurnya di bawah lagi juga menjadi korban pencabulan. Kala itu paman korban tidak terima dan menuntutnya. Saat si tersangka, malah si omnya korban ini dituntut balik dan akhirnya dia dipenjarakan. Jadi si tersangka ini mempunyai target anak-anak yang memang umurnya sengaja di bawah 17 tahun agar tidak banyak melakukan perlawanan dan menuruti permintaan menyimpangnya itu. Atas perbuatannya tersebut, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan kini mendekam di balik jeruji besi Mapolresta Balikpapan. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang orang seperti ini? Semoga cerita kriminal ini bisa kita jadikan pelajaran agar hal-hal buruk tidak terjadi pada kita dan orang-orang terdekat kita.